Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin dari Perodiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan daripada fungsi dan jenis-jenis supervisi pendidikan. Adapun supervisi pendidikan, kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan. Orang-orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usaha untuk mencapai tujuan sekolah. Oke, adapun fungsi-fungsi supervisi tersebut di dalam pendidikan ada beberapa poin. Ada beberapa poin fungsi supervisi, diantaranya: 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. Daripada meliputi usaha sekolah, yang pertama usaha tiap guru, usaha lagi pertumbuhan jabatan, memperlengkapi kepemimpinan, dan memperluas pengalaman guru, dan sebagainya. Kemudian adapun jenis-jenis supervisi, ada di antara yang namanya supervisi umum, supervisi pengajaran. Kemudian ada yang namanya supervisi klinis. Adapun supervisi umum dan supervisi pengajaran, umumnya diisi adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan secara tidak langsung. Dan adapun pengertian daripada supervisi klinis, yaitu mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Kemudian secara langsung diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Nah, supervisi klinis ini adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran. Oke, lanjut lagi, bagaimana, apa sih manfaat daripada supervisi pendidikan itu? Di antaranya yang pertama adalah manfaatnya adalah kita mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Dan yang kedua, menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. Dan mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai, tata usaha, dan penjaga sekolah seperti di tatar berikut ini. Kemudian ada juga yang namanya mampu mengetahui petugas yang perlu diganti, atau mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Itu supervisi ataupun manfaat supervisi pendidikan. Nah, sekarang bagaimana supervisi tersebut di dalam perspektif Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis? Apa sih tujuan supervisi itu? Tujuannya umum supervisi pendidikan adalah: 1. Memperbaiki situasi belajar mengajar, memperbaiki baik belajar pada siswa, dan banyak lagi tujuan-tujuan supervisi tersebut, baik menurut Quran ataupun hadis. Kalau menurut daripada Ahmed Tembun adalah: 1. Pembinaan guru tentang pencapaian yang harus dipenuhi, yaitu tujuan pendidikan. 2. Pelatihan guru tentang tanggung jawabnya mendidik manusia yang sedang hidup siap kembali di tengah masyarakat. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi daripada yang namanya tujuan-tujuan supervisi perspektif di dalam Al-Quran dan hadis. Dan banyak lagi di antara argumen-argumen atau supervisi menurut daripada Swearingen adalah antara lain fungsinya adalah mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan, memperbaiki fasilitas, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan yang dimaksud dengan supervisi daripada pendidikan perspektif hadis Nabi
bahwasanya mengenai supervisi pendidikan, satu, ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab terhadap amanah sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya edukatif, berbuat yang terbaik dalam tugas pendidikan, kependidikan. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan supervisi pendidikan, yaitu artinya Umar bin Khattab juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh atau tidak seorang pun di antara kami yang mengenal, hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, dengan menanyakan bahwasanya mahwal Islam, apa itu Islam? Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah zakat, masalah puasa, masalah haji dan sebagainya, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi. Kemudian apa prinsip supervisi dalam Islam? Prinsipnya apa? Konteks pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu kaidah yang terdapat Al-Quran dan hadis. Ya, mudah-mudahan pemaparan kami ini yang sedikit ini bisa meluas dan mendalami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.